kami akan menayangkan video interaktif tentang filsafat pendidikan positivisme. Positivisme merupakan cabang filsafat yang meyakini bahwa pengetahuan yang benar berdasarkan pada pengalaman aktual fisikal, yaitu pengetahuan yang bersifat nyata, faktual, benar, dan berdasarkan data-data empiris. Sumber dari filsafat ini adalah dari pengalaman dan ilmu pasti. Tentunya filsafat ini menolak hal-hal yang bersifat metafisika, gaib, tidak jelas, dan bersifat spekulasi. Pengetahuan seperti ini tentunya dihasilkan dari penelitian, eksperimen, dan juga penetapan metode-metode saintifik yang ketat melalui pengukuran dan data-data empiris. Contohnya adalah panas air mendidih adalah 100 derajat Celcius, sedangkan panas besi adalah 1000 derajat Celcius. Tokoh positivisme adalah Auguste Comte, tapi yang sebenarnya pendiri positivisme adalah Henry de Saint-Simon yang merupakan guru sekaligus teman diskusinya Comte. Suatu ketika, Henry de Saint-Simon ini menjadikan Comte sebagai sekretarisnya. Tentu tidak dipungkiri jika intelektual Comte ini dipengaruhi oleh de Saint-Simon. Mereka berpendapat jika reorganisasi masyarakat bisa dilakukan dengan ilmu pengetahuan yang berdasarkan manusia dan tatanan masyarakat. Pada akhirnya tahun 1825, Comte ini memisahkan diri dari de Saint-Simon dan memilih menulis buku berjudul Positivisme Politik Ekonomi. Ciri-ciri dasar positivisme. Ciri-ciri dasar positivisme di sini ini sudah ditemukan oleh para positivistik pada saat peperangan dunia pertama dan kedua di Wina. Nah, dan di sini ciri-ciri dasar positivisme ialah ada dua. Yang pertama ialah ilmu pengetahuan murni atau orisinal dan ilmu pengetahuan sains. Yang pertama, ilmu pengetahuan murni atau orisinal, yakni suatu ilmu pengetahuan di dalam kepercayaan diri sendiri atau suatu ilmu yang terdapat di dalam pikiran seseorang dan dia mempercayainya bukan karena sesuatu ataupun karena rasi mutasi. Dia itu tidak karena memiliki suatu tujuan lain, melainkan dari hati dan pikiran seorang tersebut sudah mempercayai kepada ilmu tersebut. Maka itu dikatakan ciri dasar positivisme yang pertama, yakni ilmu pengetahuan murni atau orisinal. Nah, kemudian ilmu pengetahuan yang kedua yakni ilmu pengetahuan sains, yakni suatu ilmu pengetahuan alam yang mendunia. Dan ilmu pengetahuan di sini ini bukan kepercayaan, melainkan suatu penelitian dan penyesuaian ilmu. Nah, seorang telah meneliti dan menyesuaikannya, maka seorang tersebut akan percaya dan belajar mengetahui ilmu pengetahuan tersebut karena adanya penelitian. Jadi, ciri-ciri dasar positivisme itu ada dua, yakni yang pertama yakni ilmu pengetahuan murni atau orisinal, dan yang kedua ialah ilmu pengetahuan sains. Pendidikan dalam perspektif positivisme. Nah, pengaruh positivisme dalam dunia pendidikan ini dimulai pada awal 1950. Dua penulis besar telah banyak mengkritisi teori-teori pendidikan sekarang sebagai teori yang samar-samar dan tidak bersifat sains. Sebuah teori semestinya meliputi statement tentang karakter manusia yang bisa berubah dan statement karakter yang tidak bisa diubah, baik yang diperlukan ataupun tidak diperlukan. Teori ini dipandang steril. Kemudian, apa yang dilakukan oleh para pendidik? Nah, menurut Hardy, mereka harus menganalisa konsep-konsep pendidikan dan menunjukkan bahwa semua konsep itu dapat diberi arti dengan tema-tema yang bisa diobservasi di depan umum.
Filsafat pendidikan harus ditempatkan sejajar dengan filsafat kurikulum yang di dalamnya terkandung analisis fisiologi seperti konsep bahasa, matematika, sains, dan sejarah. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang positivisme dalam riset pendidikan. Positivisme saat ini telah membuat terobosan yang cukup mengejutkan dalam dunia pendidikan. Apa sih terobosan yang mengejutkan itu? Terobosan yang mengejutkan dari positivisme yaitu prinsip dasar. Karena apa? Karena prinsip dasar yang dipakai oleh aliran positivisme ini ada 3. Yang pertama, mencari data. Jika kita seorang peneliti dan dipandu oleh dasar-dasar positivisme, ya maka kita harus mencari data itu yang dapat diverifikasi oleh para peneliti lain agar data tersebut bisa lebih jelas untuk dipahami, tidak bersifat samar ataupun yang tidak jelas. Karena apa sih? Karena positivisme itu menolak ilmu yang bersifat tidak jelas atau samar-samar. Positivisme hanya menerima ilmu yang jelas atau yang empiris, yang sudah terverifikasi. Yang kedua, yakni generalisasi data. Untuk merumuskan hipotesis, dimulai dari lingkungan, khusus dan berdasarkan hal-hal yang bisa diobservasi. Yang ketiga, yakni mengkonstruk sebuah teori lewat kesimpulan. Hipotesis itu akan menjelaskan kenapa hal-hal yang bersifat regulatif itu dapat terjadi dan kenapa kemudian membawa ke dalam sebuah skema intelektual atas keterkaitan masing-masing fakta. Jelaskan tentang teori dan praktek pendidikan. Teori yang berkembang saat ini tidak lebih dari rasionalisasi kesuksesan pada pendidikan praktis. Karena apa? Karena teori-teori ini merupakan gabungan antara metafisik dan legitimasi nilai. Apa sih yang dimaksud dengan klaim metafisik itu dan legitimasi nilai itu? Klaim metafisik itu misalnya pendidikan adalah pengembangan kejiwaan, sedangkan legitimasi nilai yaitu misalnya pendidikan sesuai dengan alam. Lah, teori ini hanya berdasarkan pada aktivitas praktisi manusia saja, sedangkan idealnya pendidikan membutuhkan lebih dari itu. Seharusnya, teori yang digunakan untuk praktek pendidikan saat ini harus sesuai dengan langkah yang ditempuh oleh aliran positivisme. Lah, langkah apa saja sih yang telah ditempuh oleh aliran positivisme itu? Aliran positivisme ini sudah menempuh 2 langkah, yakni yang pertama, untuk lebih melihat anak didik sebagai subjek yang bisa dibentuk dan diukur. Contohnya, seorang pendidik harus bisa mengetahui bakat apa yang terpendam dalam diri anak didik tersebut. Lah, tugasnya seorang pendidik itu untuk mengembangkan bakat yang ada dalam diri anak didik tersebut agar bisa dijadikan sebuah prestasi. Dan anak didik tersebut bisa memiliki prestasi yang sesuai dengan bakat yang ada dalam dirinya. Yang kedua yaitu upaya pendidik memanfaatkan lingkungan sebagai sarana merubah tingkah laku anak didiknya. Contoh, jika ada salah satu anak didik yang awalnya tingkah lakunya tidak baik, tidak sopan, tidak sesuai dengan norma-norma, atau melanggar peraturan, atau dan yang lain sebagainya, maka tugas seorang pendidik harus bisa menciptakan lingkungan yang bisa merubah tingkah laku anak didiknya tersebut. Implikasi dari contoh di atas merupakan standarisasi dalam dunia pendidikan yang saat ini belum terlaksana. Seharusnya standarisasi pendidikan itu sudah terlaksana saat ini. Sebenarnya, standarisasi bisa ditemukan apabila rumusan-rumusan yang digunakan tersebut terbentuk statement
yang diverifikasi dan diukur secara objektif.